Saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan kembali berdiskusi tentang gereja dengan tema Are we mentally healthy? Through Let's find the answer through biblical perspective. Jadi kita akan membahas tentang eh, kesehatan mental, tetapi kita juga akan menggalinya dari perspektif Alkitab. Dan ini akan dibawakan oleh Pak Dani Christopher, sudah hadir bersama kita. Selamat sore, Pak Pendeta Dani Christopher. Selamat sore, Pak Petra. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Saat ini materi sudah disiapkan oleh eh, Pak Pendeta Dani Christopher dan kita semua akan eh, menerima materi itu. Dan Bapak Ibu, kita di sore hari ini sangat berbeda dari sebelumnya. Karena apa? Perlu saya jelaskan juga bahwa di periode sebelumnya sempat terjadi serangan zoom bombing di akun SU Indonesia ini di acara kita dan sekarang keamanannya diperketat. Jadi kalau mau masuk acara SU belum punya akun Zoom nggak bisa gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya bisa join sebagai guest, sebagai tamu gitu, yang sekarang ini nggak bisa karena apa kami aktifkan untuk OTP demi keamanan kita dan kenyamanan kita bersama. Karena yang sebelumnya itu sempat membuat kami semua nggak nyaman, Bapak Ibu. Dan eh, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Saya antarkan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan saat ini kami bersama-sama umat-Mu yang berkumpul di ruang Zoom meeting ini ingin berdiskusi bersama tentang kesehatan mental, tentang gereja kami, tentang diri kami sebagai umat-Mu yang sehat dan mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk dapat mengerti apa itu kesehatan mental dan bagaimana kami dapat merasakan damai sejahtera di dalam hidup ini. Berkati Pak Pendeta Dani Christopher yang akan membawakan materi bagi kami semua dan berkati kami semua yang akan menerima materi dari Pak Dani Christopher. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Pendeta Dani Christopher. Ya, terima kasih banyak, Pak Petra. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Saya izin untuk share screen dulu ya. Ya, saya langsung mulai saja. Jadi, hari ini kita akan membahas satu tema. Mungkin saya akan kasih pemaparannya sekitar 30, mungkin 40 menit maksimal. Setelah itu nanti kita ada waktu untuk tanya jawab. Nah, mungkin perlu saya kasih disclaimer dulu dari depan. Saya studinya itu utamanya itu adalah di studi Perjanjian Baru atau studi Biblika. Jadi perspektifnya memang lebih ke sana. Meskipun dalam hidup saya zaman prasejarah dulu, saya pernah studi psikologi juga, jadi tahu sedikit-sedikit ya. Em, Tema hari ini sebenarnya menarik ya, Are we mentally healthy? Itu kan itu sebenarnya kalau misalnya dibaca lebih ke berarti saya sehat nggak ya secara mental gitu. Cuma ini mau dilihatnya dari perspektif biblika. Nah, nanti saya akan kasih jawabannya di akhir meskipun tidak dalam bentuk list yang sangat panjang. Tapi paling tidak kita akan tahu sedikit apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, untuk itu, ada tiga bagian yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah apa sih gambaran mengenai kondisi yang ada saat ini mengenai kesehatan mental atau mental health. Kenapa sih kita harus berbicara mengenai hal ini atau kenapa sih banyak orang yang berbicara mengenai hal ini dan apa sebenarnya menjadi isunya.
baik secara umum maupun isunya terkait kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi saya akan sampaikan itu dulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian catatan dan pengajaran Alkitab. Kita tidak bisa membahas semuanya, jadi saya akan memberikan beberapa hal saja, beberapa contoh. Ada misalnya dua tiga tokoh di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kemudian dua tokoh Perjanjian Baru beserta pengajaran mereka yang menjadi semacam eh, kita mau mencari polanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu baru kita akan masuk ke kesimpulan dan kemudian kita menjawab pertanyaan atau tema tadi ya, are we mentally healthy? Oke, kita masuk ke yang pertama dulu mengenai gambaran dan isu. Ini ada beberapa angka yang biasanya ketika saya menyampaikan mengenai ya, kesehatan mental itu saya akan angkat karena ini penting ya. Misalnya 1 dari 10 orang Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Itu kata Menkes kita yang dulu ya Pak Budi Sadikin itu 2023. 1 dari 10 orang. Apa implikasinya? Misalnya ya, saya lihat di Zoom ini kita ada 30 orang. Berarti ada berapa orang yang punya isu kesehatan mental? Kalau kata Menkes, 3 orang di kita itu mengalami isu gangguan kesehatan mental. Ya, jadi itu cukup banyak sebenarnya. Oke. Nah, di dunia sebenarnya waktu dilihat, ini catatan dari WHO, bisa lihat di websitenya mereka, itu 1 dari 8. Ya, memang ini adalah penelitian dari tahun 2020 awal, 2019, tetapi em, bukan berarti menurun, karena mereka waktu lihat dari tahun-tahun sebelumnya justru meningkat. Jadi 1 dari 8 orang di dunia itu mengalami gangguan. Yang lebih memprihatinkan lagi, untuk remaja usia 10 sampai 19 tahun, itu 1 dari 7. Ya, 1 dari 7 orang remaja itu mengalami gangguan atau ada isu kesehatan mental. Dengan kata lain, itu banyak sekali sebenarnya. Kalau kita ada di gereja, dia gereja kita misalnya 50 orang, ya berarti 10% dari 50 bisa mengalami itu. Kalau misalnya kita di sekolah atau di tempat kerja, pasti ada. Ya. Meskipun katakanlah tidak secara klinis, sampai benar-benar butuh katakanlah pengobatan khusus, tetapi pengaruhnya itu cukup besar. Ya, pengaruhnya itu cukup besar sehingga sampai WHO membuat pernyataan ini. Setelah mengambil kesimpulan ini, melihat datanya, mereka bilang business as usual for mental health simply will not do. Maksudnya adalah pendekatan yang selama ini dilakukan untuk meresponi kesehatan mental itu sekarang sebenarnya udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Misalnya contohnya, em, apa contohnya? Contohnya yang biasanya sering saya dengar adalah, anak-anak muda sekarang itu generasi stroberi. Betul ya, seperti itu ya. Generasi stroberi. Tidak setangguh dulu. Biasanya ya apa yang kita lakukan? Kalian tuh harus tangguh kayak dulu. Dikuliahin. Gitu ya, gitu aja udah lemah. Nah, mungkin sekarang pendekatannya udah nggak bisa begitu lagi. Nggak bisa hanya sekedar kita bilang zaman dahulu kala, zaman kita itu tangguh. Kenapa kalian tidak tangguh? Mungkin karena kondisinya sudah berbeda, ya. Jadi mungkin pendekatannya itu sudah berbeda. Makanya mereka bilang bisnis as usual itu udah nggak bisa lagi. Atau nanti kita akan lihat dalam konteks gereja juga ada isunya. Dan ini juga berlaku. Jadi karena ada pernyataan ini yang melihat bahwa tingkat permasalahan terkait kesehatan mental itu meningkat, maka kita perlu sebagai orang Kristen, sebagai gereja perlu kasih sedikit perhatian. Ya. Nah, kalau bisa ditanya apa itu definisinya, WHO ada kasih definisi, kemudian APA itu American Psychological Association itu dia ada kasih definisi, kurang lebih sebenarnya agak-agak mirip. Yang utama itu adalah kondisi, ya, a state, ya, kondisi
Dan istilah yang dipakai itu adalah well-being. Jadi yang menarik di sini adalah bukan sekedar saya tidak mengalami hal-hal yang buruk, masalah mental atau sakit mental, tapi secara positif itu adalah kondisi well-being, ya, sejahtera. Bahasa Indonesianya itu tidak ada yang sama persis, tapi anggaplah misalnya kondisi sejahtera gitu, well-being, kondisi yang baik, harmonis. Dan dua-duanya tujuannya adalah memampukan seseorang untuk bertahan, ya, mampu berkembang, mampu flourish, relasi juga bagus, kerja, mampu berkontribusi dan sebagainya. Jadi yang ditekankan adalah kondisi mental yang baik sehingga dia bisa hidup sebagaimana layaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa hidup sebagaimana layaknya dengan baik dalam hal relasi, keluarga, masyarakat, kerja, sekolah, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mau disimpulkan, apa itu kesehatan mental kalau dalam bahasa Indonesia? Saya akan kasih definisi kira-kira seperti ini. Kondisi well-being, saya kasih sejahtera, tapi sekali lagi itu tidak mencakup sama well-being itu lebih holistik ya. Well-being secara psikologis sehingga memampukan seseorang untuk menghadapi berbagai tekanan dalam hidup sehingga dia bisa berfungsi ya secara personal maupun secara sosial. Sekali lagi, kalau misalnya kita ikut definisi tadi WHO atau APA itu kondisi memampukan ya atau bahasa kita dia bisa menjalani hidup dengan baik. Makanya muncul istilah seperti eh, em, ada balance lah hidup work sama rest gitu. Ya ada balance. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Jenis-jenis isu kesehatan mental. Saya akan bagi dua karena sebenarnya ada yang sifatnya klinis. Maksudnya klinis itu apa? Klinis itu adalah dia secara eh, klinikal, misalnya kita ke dokter gitu ya, dokter kemudian diagnosis, oh ini sakit, misalnya sakit jantung, sakit kanker, sakit COVID dan sebagainya. Jadi ada pemeriksaan kemudian baru bilang ini kategorinya, ya. Nah, di dalam dunia psikologi, maka itu kategori-kategori itu ada di dalam buku itu kayak kitabnya yang selalu direvisi itu namanya DSM ya. Diagnostik Statistical Manual itu dipakai kok di seluruh dunia sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu misalnya pernah ke psikiater dan sebagainya, nanti mereka akan kasih kode-kode atau istilahnya. Itu semuanya itu sebenarnya merujuk ke DSM. Ya, mereka ada bagi misalnya gangguan mood, kecemasan, depresi, bipolar. Nah, kecemasan di sini juga gangguan kecemasan. Depresi juga gangguan depresi. Jadi ada ciri-cirinya, ada persyarat karakteristiknya. Nggak cuma sehari saya depresi, nggak gitu. Biasanya harus misalnya 2 minggu lamanya, nafsu makannya hilang, nggak mau ngapain. Jadi harus ada list yang panjang sampai kesimpulannya, oh memang dia gangguan depresi secara klinis atau tegak diagnosisnya lah. Jadi itu, jadi itu yang misalnya kayak trauma, PTSD, ada gangguan makan, gangguan psikotik itu halusinasi, skizofrenia. Nah, itu mungkin hal-hal yang kita anggap nggak agak jarang ya, agak jarang. Paling yang agak banyak tuh mungkin yang di atas. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bahasa-bahasa yang kita pakai yang sebenarnya dekat dengan gangguan klinis itu. Ini merupakan biasanya ciri-ciri dari gangguan klinis itu, meskipun tidak seberat itu, tapi itu sering kita ungkapkan. Dan kalau misalnya itu tidak di, diantisipasi atau dibantu, mungkin bisa menjadi klinis. Ya, stres itu bahasa kita dari zaman dulu, sejak sebelum kesehatan mental, itu kita berbicara mengenai stres, ada beberapa ya. Tetapi belakangan muncul banyak istilah yang sering dipakai dan sering dipakai oleh anak-anak muda terutama. Overthinking misalnya. Itu overthinking itu sering diucapkan sebagai sesuatu yang membebani. Negative thinking, insecure, merasa tidak secure karena mungkin dibandingkan dengan orang lain dan dia merasa inferior. Istilah toxic relation itu juga sering muncul, ya, karena dianggap harusnya nggak seperti ini.
Burnout itu sudah lama, tapi sampai sekarang masih ada. Dia capek, fatigue juga, low mood atau bad mood atau nggak pengen ngapa-ngapain. Nah, sebenarnya masalah kayak sedih yang berkepanjangan itu juga sebenarnya ciri-ciri dari orang yang mungkin mengalami isu kesehatan mental. Kehilangan arah, makna hidup, kadang-kadang bisa seperti itu, nggak tahu mau ngapain dan tidak mau ngapa-ngapain. Masalah dengan self-image, itu juga ada. Masalah ketakutan, kadang-kadang kalau ketakutan yang berlebihan dan ketakutan yang kita anggapnya itu nggak umum, kayak fobia dan sebagainya, itu juga masuk. Ya. Kepahitan, itu bahasa kita. Bisa nggak itu kalau misalnya tidak diatasi kemudian bisa menjadi lebih berat? Bisa-bisa aja. Posesif, ya, itu kalau misalnya kita dekat dengan orang dan nggak mau orang lain, atau kita pokoknya mau tahu orang itu 24 jam, itu juga biasanya dianggap itu ada isu. Meskipun tidak sampai klinis. Ya. Intinya adalah bahasa sehari-hari kita itu sudah sangat banyak sekali mengangkat istilah-istilah atau eh, contoh-contoh kondisi yang sebenarnya dekat dengan isu kesehatan mental. Nah, jadi itu hal yang banyak terjadi. Nah, dengan demikian maka kita perlu kasih perhatian. Dan satu lagi, dua gangguan atau dua masalah yang paling banyak dialami di dunia menurut WHO itu adalah ada dua, kecemasan dan depresi. Ya, kecemasan itu ketakutan nanti gimana, kalau ini gimana, nanti orang ngomongnya apa, dia lihat saya gimana, saya berhasil atau enggak, keuangan gimana, anak gimana, dan sebagainya. Itu kecemasan. Tetapi yang bisa nggak berhenti dan terus-menerus membuat orang nggak bisa tidur juga. Ya, nanti kalau saya mati gimana, nanti kalau ada ini gimana. Makin lama itu pikiran tuh makin banyak. Depresi itu sebaliknya, gitu ya, kesedihan yang sangat mendalam, nggak kuat lagi, nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau makan, nggak mau kerja, nggak mau bertahan, akhirnya nggak mau hidup dan sebagainya, akhirnya merasa numb, nggak punya perasaan, nggak merasakan apapun, sampai akhirnya pengen merasakan sesuatu tetapi tidak bisa. Itu sebabnya salah satunya di banyak kalangan juga muncul self harm, melukai diri sendiri, hanya supaya saya bisa merasakan sesuatu. Ya, Em, itu 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 kondisinya. Jadi setiap orang bisa macam-macam, tetapi WHO bilang ini dua yang paling banyak, ya. Dan tentu saja kalau misalnya saya yakin kita pernah ngobrol dengan teman-teman kita, itu kita bisa sense itu. Oh, ini kok kayaknya dia banyak cemasnya. Oh, ini kok kayaknya dia depresi. Atau mungkin kita sendiri, gitu ya. Oh, kayaknya kita arah-arahnya itu ke sana, ya. Jadi dari sisi kondisi secara umum di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk orang Kristen sendiri, ini yang kita hadapi. Makanya benar sekali apa yang dikatakan oleh WHO. Business as usual, pendekatan yang selama ini dilakukan sebelumnya, itu nggak bisa dilakukan lagi. Kita harus pakai cara lain untuk mengatasi. Nah, itu satu isunya. Isu yang kedua adalah eh, kesehatan mental dan iman Kristen. Ini juga menjadi hal yang perlu banyak dibicarakan, didiskusikan di dialog kami. Apa yang menjadi isunya? Kadang-kadang yang terjadi adalah dua ekstrim. Ya. Ekstrim yang pertama, yang namanya kesehatan mental, isu-isu itu semuanya itu cuma masalah rohani. Atau kadang-kadang semuanya itu setan. Ya, salahnya setan. Jadi apa? Doa pelepasan, pokoknya itu dosa, minta ampun dan sebagainya, selesai. Ya, jadi pendekatannya yang dilakukan adalah kalau ada orang mengalami semua itu dianggap sebagai masalah spiritual, masalah dosa, masalah serangan. Titik sampai di situ ada. Gak ada hubungannya sama sekali dengan psikologis. Jadi itu ada satu pendekatan seperti itu. Nah, pendekatan yang lain adalah sebaliknya. Kesehatan mental itu adalah masalah psikologis. Ya, bagi orang-orang di dunia psikologi, psikiatri itu juga merasa gitu. Ini kesehatan mental ini urusannya psikologi gitu. Kadang-kadang gereja juga merasa ya ini urusannya itulah konselor apa segala. Jadi carilah dia. Dan
Kalau misalnya sampai ke ekstrim, maka bisa jadi itu dianggap bukan masalah spiritual, beda. Dan kadang-kadang terus terang di gereja mungkin hamba Tuhan merasa bingung gitu ya. Kayaknya bukan bagian saya nggak ngerti gitu-gituan gitu. Itu urusannya konselor lah, apa ada psikolog, psikolog dan sebagainya. Ya, jadi ada dua posisi yang ekstrim ini yang kita perlu pikirkan baik-baik. Yang satu menganggap ini cuma masalah rohani, bukan psikologis. Yang satunya lagi masalah itu urusannya mereka, bukan urusan kita. Makanya kadang-kadang di gereja kita nggak address hal ini. Ya, karena dianggap bukan ranahnya gereja, bukan ranahnya pengajaran Kristen. Pengajaran Kristen mungkin ranahnya itu pergumulan rohani, etika, masalah keselamatan, dosa dan sebagainya. Jadi dianggap bukan. Jadi ada jurang yang sepertinya memisahkan antara yang namanya psikologi dan spiritual. Nah, tapi ada satu orang, Christopher Cook, dia tuh psikiater yang kemudian menjadi teolog. Jadi dia tahu dua sisi ini. Dan dia banyak eh, mengajak untuk mikir baik-baik gitu, memikirkan ulang. Dia bilang manusia itu, apa itu manusia? Tuhan menciptakan manusia kan tubuh, ada psikologisnya, gitu ya. Dia pakai saya psikosomatik, gitu ya. Ada relasinya, tubuh jiwa. Atau kalau misalnya kita yang percaya tiga, tubuh jiwa roh kata kamu. Itu kan manusia, ya seluruhnya. Nah, ketika manusia diselamatkan, itu apanya yang diselamatkan atau dipulihkan? Cuman relasinya atau juga seluruhnya? Dia bilang ya seluruhnya, tuh seluruhnya. Spiritual psychosomatic unity created for relationship with God. Itulah manusia seluruhnya, termasuk psikologis atau mentalnya. Jadi berarti ketika Alkitab berbicara mengenai manusia, itu berarti seluruhnya. Pemulihan tidak hanya fisik atau tanda kutip rohani, gitu, tapi seluruhnya berarti termasuk psikologisnya yang harus dipulihkan, di-restore. Makanya dia bilang gereja itu butuh punya pemahaman ini. Dia orang Inggris, jadi dia banyak mendorong gereja Inggris untuk mulai memikirkan hal ini. Ya, jadi uh, dia banyak menulis mengenai uh, um, hal ini. Oke. Nah, Oh, nih. jadi ini Sini, sini. yang Sungguh, sungguh. menjadi apa yang menjadi pernyataan dari Cook. Jadi kita ada dua isu tadi ya. Jadi isu pertama, semakin banyak orang aware akan kondisi atau isu kesehatan mental. WHO bilang nggak bisa pakai cara-cara dulu, harus pikirkan cara baru. Yang kemudian yang kedua, gereja kadang-kadang ada di posisi menganggap ini bukan nggak ada urusan sama psikologis atau bahkan nggak ada urusannya sama rohani, itu bukan urusan kita. Jadi ada jurang gitu. Jadi kita perlu cari jalan tengah yang lebih benar. Nah, jadi itu dulu. Nah, makanya hari ini salah satunya yang mau saya sampaikan. Jadi yang akan saya sampaikan adalah mau nunjukin beberapa hal. Minimal mau bilang bahwa kalau pertanyaannya apakah Alkitab ada ngomong soal kesehatan mental? Minimal saya mau sampaikan itu ada. Kemudian apakah tokoh-tokoh Alkitab yang baik-baik itu ada isu kesehatan mental? Saya akan bilang ada. Gitu ya, ada contoh. Saya tidak bilang semuanya, tapi bahwa ketika itu diangkat, berarti itu permasalahan manusia yang menjadi concern Allah. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini gambaran dan isu. Kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua adalah catatan Alkitab. Tapi sebelum masuk ke bagian kedua catatan Alkitab, saya harus kasih definisi dulu. Supaya ini jadi pandu bagi kita, membantu kita mengerti pola yang terjadi dalam Alkitab. Nah, saya kembali lagi ke Christopher Cook. Dia kasih revisi mengenai definisi kesehatan mental, tapi dari perspektif Kristen. Dia ambilnya tuh mirip dengan yang di WHO, ya. Tapi dia ganti sedikit. Jadi dia bilang, state of well-being tetap sama, tapi in which a person is able to fulfill their vocation within the kingdom of God. Jadi dia bilang kondisi baik yang
memampukan seseorang mengerjakan panggilannya di dalam Tuhan atau dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, ini lebih terfokus mengerjakan panggilannya. Ya, kita percaya sebagai orang Kristen, kita itu punya panggilan dimanapun kita berada. Jadi panggilan menjadi guru, panggilan melayani di dalam keluarga, panggilan di dalam pekerjaan, panggilan di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, itu vokasi. Ya. Dan Cook bilang, ujungnya adalah kondisi yang baik ini yang memungkinkan kita melakukan atau mengerjakan panggilan kita. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan lihat. Ya. Oke, saya akan masuk ke beberapa contoh di dalam Alkitab. Seperti tadi saya sudah bilang, saya tidak mungkin bahas semuanya. Saya bahas beberapa tokoh aja. Yang pertama, tokoh yang sebenarnya salah satu yang paling saya suka itu adalah Elia. Ya, saya pernah membahas ini agak panjang lebar di ada satu webinar di tempat saya pelayanan. Nah, kalau kita lihat satu Raja-Raja 19, saya nggak mungkin bahas semuanya, cuma kasih beberapa hal aja. Itu Elia waktu itu ya, kalau kita ingat-ingat ya, Elia kan luar biasa. Tuhan suruh dia kasih tahu ke Raja Ahab, hujan berhenti, berhenti, gitu ya, 3 tahun. Ya. Kemudian habis itu ketemu, kemudian diajaklah, ayo kita tandingan. Ya, kamu bawa semua nabi-nabi Baalmu, 300-an orang itu, kita tandingan, gitu ya. Kita tandingan di Gunung Karmel, kemudian nanti lihat siapa yang Tuhan sebenarnya. Dan akhirnya Elia menang, ya. Ketika Elia minta api dari langit turun ke mezbah itu, benar api turun. Akhirnya yang semua nabi-nabi Baal itu dikalahkan, kemudian dihukum mati. Itu harusnya menang kan, selesai gitu. Pas waktu dikasih tahu ke istri Ahab, Isabel, Isabel bilang intinya ya, pokoknya kamu harus mati. Ya, pokoknya kamu mati. Dan itu pakai dikirim orang lagi untuk kasih tahu Elia. Nah, di pasal 19 lucunya Elia di ayat 3 bilang dikatakan Elia jadi takut. Terus ya, tadinya sudah berhasil, kemudian tiba-tiba jadi takut. Karena apa yang terjadi? Dia sebenarnya punya ekspektasi gitu. Setelah ini selesai sudah semuanya kemenangan itu. Tapi justru Isabel nggak mau, gitu ya. Dan dia entah gimana jadi takut. Dan tidak hanya takut, di ayat 3 tuh mencatat dia pergi menyelamatkan diri. Kabur, takut. Dan perginya tuh nggak tanggung-tanggung tuh. Kalau kita lihat terus itu dia tuh sampai meninggalkan Beersheba. Itu daerah selatannya Israel. Jadi dia meninggalkan Israel, pergi dari Israel, dia melarikan diri. Mungkin dia sudah nggak mau tahu lagi dengan Israel, nggak tahu, atau pokoknya yang penting jauh dan selamat aman, gitu. Habis kabur ngapain? Lucu. Habis kabur, eh malah pengen mati. Ya, takut, kabur, kemudian dia tinggalin bujangnya, dia sendirian, kemudian dia bilang cukup. Kalau udah orang ngomong cukup, itu berarti capek, udah nggak tahan lagi. Udah menyerah, cukup. Dia bilang, Tuhan, cukup. Saya mati aja deh. Saya nggak lebih baik dibandingkan nenek moyang saya. Maksudnya saya nggak berguna gitu. Saya gagal. Dari tadi takut mati, sekarang minta mati. Kalau misalnya kita lihat di sini, ya orang baca gitu ya, akan lihat misalnya orang-orang di psikologi, mirip-mirip sebenarnya dengan kondisi orang-orang yang agak-agak depresi gitu. Udah nggak mau lagi semuanya, kerja nggak mau, ada orang juga nggak mau, maunya sendirian, dia tiduran gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Cuman, mati aja deh, merasa nggak berguna, ya. Jadi muncullah pikiran-pikiran yang juga nggak benar. Lebih baik saya mati, saya nggak berguna. Oke. Jadi ini bukan berarti, oh dia pasti depresi seperti kata DSM. Enggak begitu. Tetapi fenomenanya itu agak-agak mirip. Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di Elia. Dan apa yang Tuhan lakukan? eh, yang paling penting adalah kalau kita lihat sini Tuhan hadir gitu. Dimulai dengan nggak dikuliahin loh, dikasih makan. Ayat 5, ayat 7 itu dikasih makan melalui malaikat. Gitu ya. Kan Elia udah minta mati gitu, terus tidur. Dibangunin, suruh makan.
Ya, Tuhan concernnya nggak cuma masalah rohani, gitu ya. Ini orang lemah gitu, butuhnya makan. Jadi dikasih makan dulu. Kemudian Allah nanya dua kali juga, kamu ngapain di sini? Dan memberi kesempatan Elia cerita. Ya, jadi Elia cerita, nanti aku udah setengah mati kerja buat Tuhan. Itu mirip-mirip kayak kita biasanya kalau udah kecapean di kerja atau pelayanan gitu ya. Udah capek Tuhan, pelayanan dan sebagainya, nggak ada hasilnya gitu ya. Kemudian saya dizolimi orang, mungkin seperti itu kita ceritanya. Elia ngomong kira-kira seperti itu. Semuanya pengen bunuh saya, tinggal saya sendiri. Bayangkan, tinggal saya sendiri, dia bilang. Yang setia kepada Tuhan, satu pun nggak ada. Itu kan salah sebenarnya. Dia udah ketemu sama Obadya, Obadya bilang saya sudah simpan, saya sudah sembunyiin nabi-nabi Tuhan juga. Dan apa yang Tuhan lakukan setelah itu? Intinya sederhananya ada, em, setelah Elia ngomong, Tuhan mengutus Elia kembali. Intinya Tuhan bilang, nanti yang kamu nanti tidak selesaikan, nanti akan ada pelayan-pelayan saya yang lain yang akan selesaikan. Dengan kata lain, kembali ke vokasinya. Ingat definisi tadi si Christopher Cook, mengerjakan vokasinya. Ya, kemudian Tuhan juga memperbaiki kesalahan berpikir Elia. Tuhan bilang, enggak cuma kamu. Ada 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal. Jadi memang ada yang direspons, yang Elia pikirkan yang nggak benar, itu diperbaiki, ya. Tapi juga memberi kesempatan, hadir di sana, tapi juga minta Elia kembali ke vokasinya, ya. Kembali ke vokasinya. Oke, kita lihat pola ini ya. Ini terjadi di Elia. Jadi, kalau kita lihat di Elia, maka ada gejala-gejala mirip dengan isu kesehatan mental. Dan itu banyak di sini. Itu satu Elia. Dan Elia orang baik-baik loh ya. Nabi Tuhan itu. Nabi yang luar biasa. Ini bukan orang jahat. Contoh yang lain, Daud. Daud itu juga sebenarnya menarik. Daud banyak curhat mengenai pergumulan hidupnya. Ya. Bagian Mazmur yang paling banyak itu sebenarnya ada Mazmur ratapan. Itu bagian Mazmur yang paling banyak. Nah, kalau misalnya kita lihat misalnya Mazmur 42 itu sebenarnya terkenal karena itu di bagian awal itu bercerita mengenai eh, seperti rusa yang merindukan air, jiwaku merindukan engkau. Itu luar biasa gitu. Tapi itu bukan sekedar masalah rindu. Dia lagi curhat karena kita lihat di ayat 4 itu dia bilang, saya menangis. Itu tangisan itu udah jadi kayak makanannya siang dan malam. Ini cowok ya, nangis siang dan malam. Itu lama itu nangisnya. Orang kan saya nggak tahu kita terakhir kali nangis kapan. Sebagian kita mungkin jarang sekali nangis, nggak pernah nangis mungkin. Bisa jadi sebagian kita pernah nangis, barusan nangis, nangisnya lama mungkin. Kita lihat Daud juga begitu, siang malam. Karena dia tanda kutip dibully oleh musuhnya. Kemudian ayat 5 6 dia bilang, jiwaku gundah gulana. NIV pakai saya pour out. Gitu ya. Saya mau mencurahkan isi hati saya. Tuh. Karena ya itu, tertekan, gelisah. Ya. Itu yang dialami oleh Daud, tertekan, gelisah, menangis. Itu kalau misalnya kita lihat fenomena ini dengan apa yang dihadapi oleh kita saat ini, orang saya, itu mirip sebenarnya. Orang-orang yang tertekan, gelisah, sampai menangis, karena nggak tahu mesti ngapain lagi. Tapi apa yang Daud sampaikan di ayat 6, gitu. Dia ngomong ke dirinya sendiri. Jadi itu hal pertama yang dilakukan. Nggak tenggelam di perasaan. Dia ngomong dulu, kenapa kamu tertekan, hai jiwaku? Saya nggak tahu apakah kita pernah ngomong ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang bisa kan kita kayak self-talk. Gitu ya. Kamu jangan begitu, ayo yang semangat dan sebagainya. Dan itu yang Daud lakukan. Kenapa tertekan? Jadi kayak dia dialog dengan dirinya sendiri. Dia merasa tertekan, tapi dia berkata, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Nggak boleh tenggelam dalam perasaan itu. Kenapa tertekan dan gelisah? Nggak boleh. Kita kadang-kadang seperti itu ya, kalau sudah
tenggelam dalam perasaan itu bisa lama tuh. Kita pikirin hal yang jelek-jelek, aku nggak berguna, ngapain hidup, sia-sia dan sebagainya. Eh, Tenggelam, makin lama makin tenggelam, makin lama makin gelisah. Dia bilang, nggak boleh. Jadi harus di-cut dulu, nggak boleh tenggelam dalam perasaan. Dan dia bilang, berharap. Ya, berharap. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pemulihannya balik lagi harus ke Tuhan, nggak boleh tenggelam dalam perasaan. Ya, harus ngomong kadang-kadang seperti itu. Pernah ada yang cerita juga seperti itu. Ya, secara perasaan itu ke kiri gitu. Tapi harus ngomong, nggak boleh, nggak boleh panik, nggak boleh cemas, nggak boleh katakanlah depresi. Harus dilawan. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Oke. Jadi kita ada Elia, nabi Tuhan, baik, luar biasa, dekat dengan Tuhan. Kita ada Daud, raja yang dipilih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dua-duanya sama-sama punya pengalaman seperti ini. Kalau Daud lebih sering bahkan, ya banyak kisahnya. Yeremia, Yeremia 20 itu bahkan sejak dulu itu penafsir melihat kok kayaknya ini punya masalah kesehatan mental. Itu dari dulu, sebelum booming kesehatan mental. Ya, kenapa? Terutama karena kalau misalnya kita baca Yeremia 20 ayat 14 sampai 18. Intinya adalah Yeremia kayak Ayub mengutuki hari kelahirannya. Kenapa seperti ini? Dia merasa hidup itu pahit sekali, gitu ya, negatif sekali. Ya, dan celakanya lagi setelah dia cerita semua itu yang negatif itu, udah ending. Perikop itu selesai di sana. Nggak ada solusinya. Ya, makanya ketika orang lihat ini kayak puncak dari pergumulan hidup Yeremia. Karena kalau misalnya kita lihat di Yeremia, ada beberapa bagian dia curhat. Betapa beratnya dia harus menghadapi situasi itu. Dia dipanggil Tuhan melayani, tetapi itu membuat dia tidak hanya dicemooh, tapi juga dimusuhin. Termasuk teman-teman dekatnya, termasuk keluarganya. Pengennya dia mati. Dan dia kadang-kadang melontarkan isi hatinya. Betapa beratnya hal itu. Jadi nggak ada respon. Meskipun di bagian tengah dia sempat ngomong, harus percaya pada penyertaan Tuhan. Ya, dengan kata lain bisa jadi memang itu episode gitu ya. Jadi kadang-kadang dia punya kondisi seperti itu, dia cerita sama Tuhan. Saya berat nih hidup ini, ya karena kondisi ini. Kemudian, kemudian dia pulih kembali, kemudian dia cerita lagi. Lebih baik saya nggak hidup aja. Kenapa orang-orang berbahagia ketika kasih tahu saya dilahirkan? Dia cerita lagi gitu. Jadi itu ngomong soal beratnya hidup, kayak Ayub, ya, kayak Ayub. Tetapi Yeremia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kita lihat tiga tokoh, contoh tokoh perjanjian lama, itu nggak ada yang imun terhadap pergumulan berat ini, termasuk pergumulan yang sekarang kita anggap pergumulan terkait dengan kesehatan mental. Nah, kalau kita lihat, nah bagaimana dengan perjanjian baru? Oh, sebelum masuk ke perjanjian baru, sorry, ada satu lagi. Yang tadi kan yang negatif-negatif ya, jangan semuanya negatif gitu. Ada satu kata di dalam perjanjian lama yang sering dipakai, nanti itu juga jadi catatan kita. Istilah shalom, kita sering pakai istilah shalom. Dan itu adalah istilah yang diambil dari perjanjian lama. Nah, shalom ini sebenarnya sangat kuat sekali diangkat di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu pakai istilahnya itu sebenarnya damai, irene. Ya, itu damai. Tapi itu sebenarnya damai yang maksudnya shalom. Shalom itu damai, tapi nggak cuma internal, tetapi keseluruhan. Kadang-kadang ketika penafsir pakai istilahnya itu well-being. Oke, mirip sebenarnya dengan apa yang ingin dicapai oleh kesehatan mental. Dan memang mirip sebenarnya. Jadi dengan demikian, shalom itu berlaku dan juga dijanjikan harusnya untuk mereka yang mengalami isu kesehatan mental. Ini penting. Ya, jadi shalom ini bukan cuma tanda kutip sangat tipis sekali atau sangat sempit sekali mereka yang punya masalah rohani, dosa dan sebagainya, tapi semua dampak baik langsung maupun tidak langsung dari dosa.
Ya, mereka yang mengalami disabilitas, dan mereka mengalami isu kesehatan mental termasuk. Mereka mengalami tantangan sosial ekonomi. Shalom itulah yang akan diberikan secara penuh nantinya. Tapi sekarang pun kita sudah mulai ngalamin cicipannya. Oke, ini perjanjian lama ya. Saya masuk ke perjanjian baru. Saya kasih dua contoh. Paulus, kita ngomong soal khawatir ya, khawatir dan teman-temannya. Rasul Paulus pernah ngomong, Filipi 4 ayat 6, janganlah khawatir. Ini sering kita pakai ya, jadi ayat, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan segalanya dalam keinginan kepada Allah dan doa. Pertanyaannya, apakah berarti Paulus tidak pernah khawatir? Jawabannya, enggak juga ternyata. Waktu di 2 Korintus, dia ngomong soal, dia cerita ke jemaat Korintus mengenai apa yang dia lakukan atau alamin. Dia ngomong loh, aku tuh berjeri lelah, kerap kali aku tidak tidur. Orang kalau sudah lama nggak tidur, itu pasti ngaruh ke moodnya. Semuanya, fisik dan psikisnya. Dan nggak hanya itu, bebanku sehari-hari yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Itu dalam bahasa aslinya itu pressure, beban, tekanan, of my anxiety. Itu akar kata yang sama persis dengan Filipi 4 ayat 6. Sama persis. Jadi Paulus bilang itu kecemasanku terhadap kondisi jemaat. Kira jemaat nanti bertumbuh nggak ya, ada isu apa. Itu kepikiran terus. Jadi bukan berarti Paulus nggak ada tanda kutip kecemasan gitu, anxiety. Itu dia ada mikirin. Tapi berarti apa ini? Berarti maksudnya adalah bukan berarti tidak ada kecemasan, tapi kalau ada cemas, bawa kepada Tuhan. Kan dia bilang, jangan khawatir, tapi nyatakan. Yang salah adalah khawatir, berhenti di sana. Ya. Karena sebagai manusia kita nggak mungkin nggak khawatir. Dalam segala hal kita akan khawatir. Mungkin cuma masalah seberapa beratnya aja, seberapa dalamnya. Dia pakai bahasa itu. Saya khawatir, istilahnya ya, tentang jemaat kondisinya gimana. Karena itu yang menjadi pikiran dia, hati dia di sana. Ya jelaslah dia mau memastikan jemaat itu benar gitu. Jemaat itu bertumbuh. Tapi cara dia untuk mengatasi itu gimana? Ya doa, nyatakan kepada Tuhan. Hmm. Karena kalau kita baca surat dia, dia bilang, aku waktu mengingat kamu, gitu ya, bisa bersyukur, mencucurkan air mata, siang malam berdoa. Itu kan berarti kepikiran terus. Bahasanya kita sekarang itu cemas gitu. Ya. Cuman memang ini bukan cemas yang membuat lumpuh. Cemas yang membuat lumpuh. Makanya dia bilang, nyatakan dalam segala hal dalam doa. Oke, Tuhan Yesus. Nah, saya mesti hati-hati ya, karena kalau kita bilang, oh Tuhan Yesus punya isu kesehatan mental, itu bahaya. Saya tidak mengatakan itu. Cuman, kita mesti lihat beberapa. Satu, sama seperti Paulus, Tuhan Yesus juga ngajarin untuk tidak khawatir. Prioritasan pada kerajaan Allah. Oke, itu satu hal. Jadi memang Alkitab tahu ada masalah itu, dan Alkitab pasti tahu gimana cara menghadapinya. Tapi bagaimana dengan kehidupan Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan mengalami pergumulan sebagai manusia. Kalau Tuhan mengalami pergumulan sebagai manusia, maka nggak cuman secara fisik, tapi juga secara psikis. Kalau misalnya kita nggak percaya, kita tinggal lihat aja. Ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, penderitaan, saya suka pakai contohnya ini. Macam-macam kan, dicambuk lah, dikasih mahkota lah. Terus ada satu lagi, diludahin. Permisi tanya, ada nggak orang setelah diludahin mati? Habis diludahin, dia cus gitu. Wah, langsung sakit parah. Tulangnya patah, mati. Nggak ada kan? Jadi apa itu diludahin? Itu kan pengaruh secara psikis. Itu simbol penghinaan, merendahkan. Dan itu yang banyak dialami.
Nah, kalau kita lihat ya, catatan mengenai penderitaan Tuhan Yesus itu banyak istilah. Dihina, ditertawakan, diolok-olok. Jadi nggak cuma secara fisik sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus digambarkan sebagai mengalami pergumulan sebagai manusia. Ya, fisik itu psikosoma, fisik dan juga psikis. Di sini ketika di Taman Getsemani juga dikatakan Tuhan Yesus bilang sendiri, sedih, gentar atau gelisah, sorrowful, trouble. Bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Dan juga memohon itu ya, supaya cawan ini lalu. Meskipun dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Kemudian dia bilang berjaga-jaga berdoa. Apakah ini hanya spiritual? Apakah juga jangan-jangan pergumulan mental? Sekali lagi kalau misalnya ini berlaku buat semua manusia secara utuh, kita nggak bisa bilang, oh ini ranah rohani, oh ini ranah psikologis. Alkitab cuma ranah rohani. Nggak gitu. Alkitab berbicara mengenai keseluruhan manusia. Nah, kenapa ini disampaikan di dalam Alkitab? Salah satunya misalnya yang ketika Tuhan Yesus disalib, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ada banyak teorinya, saya tidak akan masuk ke sana, tetapi yang jelas adalah pernyataan ini disampaikan menunjukkan pengalaman perasaan Tuhan Yesus. Ya, bagi orang yang melihat itu, oh dia juga ngalamin, ya, dia juga ngalamin. Nggak cuman kita yang mengalami beratnya hidup secara perasaan atau secara psikologis atau secara mental. Ya, jadi mau menunjukkan bahwa ya memang Yesus adalah manusia seperti kita. Oke. Jadi kalau kita lihat ada catatan-catatan yang Tuhan izinkan, Allah izinkan dialami oleh Tuhan Yesus dan itu bukan ranahnya melulu fisik atau bahkan kita anggap rohani, tapi keseluruhan termasuk yaitu psikologis atau mental. Oke, saya harus stop sampai di sini mengenai isi. Kita masuk ke kesimpulan karena waktu kita tidak banyak. Apa yang bisa kita simpulkan? Saya akan kasih 6 kesimpulan. Satu, Alkitab mencatat pengalaman dan pengajaran terkait apa yang sekarang kita sebut sebagai isu kesehatan mental. Ada nggak di Alkitab? Ada. Ada pengajarannya? Ada. Ada nggak contoh orang yang mengalami? Ada. Dan orang mengalami itu bukan orang-orang berdosa, tapi orang-orang orang-orang yang cinta Tuhan gitu ya. Berarti apa yang pertama? Gereja perlu merespons. Karena ada di dalam Alkitab. Maka kita harus merespons itu. Yang kedua tadi saya bilang, tokoh-tokoh Alkitab, nabi, raja, rasul, dan bahkan deskripsi mengenai apa yang dialami Tuhan Yesus sendiri, ada loh pergumulan yang sekarang kita sering kaitkan dengan kategori kesehatan mental. Ini apa? Kita nggak sendirian. Mungkin nggak orang-orang beriman mengalami hal ini? Mungkin. Mungkin. Ya. Bisa jadi ada, saya nggak tahu. Trauma masa lalu, luka masa lalu, pengaruh eh, em, lingkungan dan sebagainya bisa pengaruhnya macam-macam. Tapi intinya adalah kita nggak sendirian, ya kita nggak sendirian. Yang ketiga, Alkitab mengajarkan Allah yang hadir, meresponi itu ketika mengalami pergumulan. Jadi kita tidak dibiarkan sendirian. Kalau yang tadi itu bukan cuma kita yang ngalamin, kadang-kadang yang menjadi kesulitan di dalam banyak buku dikatakan bukan masalah saya ngalamin atau enggak, yang menjadi masalah paling berat, yang seringkali jadi paling berat, yang menjadi kesulitan seseorang mengalami isu kesehatan mental, bukan masalah saya ngalamin atau enggak, tetapi saya merasa hanya saya sendiri yang mengalami, orang lain nggak tahu. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang lain ternyata juga punya pengalaman yang sama, biasanya itu akan membantu. Dan kita lihat di dalam Alkitab, enggak loh, banyak. Dan nggak hanya itu, Alkitab mengajarkan Allah yang hadir dalam respons. Jadi kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Itu yang harus menjadi pesan yang harus tersampaikan. Selalu datang pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian.
Nah, kenapa bisa ada kesehatan mental, isu kesehatan mental yang dialami oleh manusia termasuk orang Kristen? Satu, kita harus balik lagi ke dosa. Jadi ada dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung itu maksudnya apa? Kita berdosa, kita merasa bersalah, kita simpan, bisa nggak membuat orang mengalami isu kesehatan mental? Bisa. Tapi ada juga ketika dibilang tidak langsung, yaitu karena ciptaan yang sudah dipengaruhi atau rusak oleh dosa, maka muncullah macam-macam. Sakit penyakit, ketidakadilan, rusaknya semuanya hubungan, termasuk isu kesehatan mental. Jadi bukan secara langsung, tetapi ya memang kita hidup di dunia yang sudah dipengaruhi oleh dosa. Ya. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat, maka penyertaan Tuhan itu berbarengan dengan panggilan kita di dunia. Jadi, seberapa jauh kita harus merasa sehat? Kalau kita lihat, maka sampai cukup bagi kita untuk tetap bisa mengerjakan panggilan. Jadi, bukan bebas sepenuhnya. Kalau kita lihat, Paulus bukannya mau hidupnya balance, bukan itu goalnya. Hidupnya adalah tujuannya adalah menyelesaikan panggilan. Meskipun berarti tidak balance. Tetapi penyertaan Tuhan cukup. Nah, mungkin mirip dengan ketika dia bergumul dengan duri dalam daging, gitu ya. Dia bilang, aduh ini nggak puas nih, mengganggu, mengganggu, mengganggu. Terus Tuhan bilang, kasih setiaku cukup. Habis itu dia bilang, oke, nggak apa-apa. Meskipun mengganggu, kasih setia Tuhan cukup untuk saya bisa tetap melakukan vokasi saya. Jadi ini poin yang sangat penting. Jadi bukan balance life, saya enjoy life dan sebagainya. Enggak, selama di dunia enggak akan mungkin karena ada dosa. Dan yang kedua, karena kita ada vokasi. Dan yang terakhir, apakah berarti tidak ada bebas sepenuhnya? Ada. Yang tadi itu shalom itu. Kita ngalamin sekarang, tapi belum sepenuhnya. Puncaknya ya nanti ketika Kristus datang kembali. Dan ini penting karena apa? Ini pesan yang juga harus kita sampaikan kepada mereka yang mungkin mengalami misalnya gangguan atau isu kesehatan mental. Ada pengharapan dan itu real. Kalaupun sekarang terus katakanlah relapse, ada pengharapan nantinya itu lepas. Terakhir, jadi pertanyaannya, are we mentally healthy? Maka jawabannya itu memang tidak spesifik, tetapi kita harus jawab kembali. Sesuai dengan definisi Christopher Cook tadi. Apakah kita berada dalam kondisi di mana kita mampu atau cukup mampu mengerjakan vokasi atau panggilan kita dalam kerajaan Allah? Kalau itu iya, maka secara alkitabiah, ya, kita secara mental cukup sehat, ya. Karena sekali lagi ujungnya yang utama adalah mengerjakan panggilan kita. Mungkin tidak sepenuhnya nyaman, ada banyak pergumulan, tetapi cukup untuk kita tetap bisa menyelesaikan vokasi kita. Oke, demikian dari saya. Mungkin agak panjang, mohon maaf. Eh, apakah mau langsung ke tanya jawab atau kembalikan ke Pak Petra? Silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Dani Christopher. Begitu ya, sahabat SU, paparan dari Pak Pendeta Dani Christopher. Jelas sekali ya, ketika dipaparkan di dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh yang mengalami tekanan ya. Itu sama nggak kira-kira dalam hidup kita? Elia itu dikejar-kejar, itu dikejar-kejar nyawanya gitu ya. Nah, kita dikejar utang aja udah bingung setengah mati gitu ya. Itu juga salah satu tekanan juga yang bikin stres juga. Ya. Tekanan saat ini dan apa yang dialami oleh tokoh Alkitab tentunya beda. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin menggali lagi, eh, terutama soal pengalaman hidupnya atau apa yang sedang dialami saat ini atau terkait tentang materi, kami persilakan boleh resen atau langsung open mic, boleh ditulis di
di kolom chat juga boleh gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada? Ya, kalau saya dulu aja. Kalau dari saya itu Pak Dani tadi disebutkan Ya. gereja harus merespons, gitu kan? Hmm. Ya, itu memang iya gitu ya. Saya hidup di alam presbiterial yang artinya keputusan tertinggi itu ada di majelisnya gitu ya, bukan Hmm. di jemaatnya gitu, atau bukan di pendetanya gitu, ya, tapi di keputusan majelisnya gitu. Nah, kadang yang seperti ini soal kesehatan mental, perilaku majelis gereja satu dan gereja yang lain di kami ya, gitu, itu berbeda-beda gitu. Ketika diindikasi ada kesehatan mental di para pekerja gerejawinya, itu ada yang peduli terus didorong untuk memperoleh eh, bantuan profesional gitu ada. Tetapi yang tanggal pun juga ada gitu. Dan sejauh ini eh, berbeda-beda Pak. Dan kami ndak apa ya, ya malah jadi pertanyaan kok standarnya gereja ini dan gereja ini beda-beda gitu. Tapi itu risiko presbiterial karena memang majelisnya kadang sayang kadang enggak gitu kan. Gonta-ganti gitu. Apakah uh, menurut saya perhatian ini untuk yang presbiterial ya Pak? Maksudnya uh, seharusnya perhatian itu seperti apa untuk ini yang untuk pekerja gerejawinya belum ke apa warga jemaat secara keseluruhan gitu. Kira-kira pendekatan yang tepat itu seperti apa untuk gereja gitu. Iya. Terutama untuk gereja-gereja yang lebih tradisional, sebenarnya cukup banyak di Indonesia gitu ya. Bukan tradisional dalam artian ibadahnya, tetapi dalam artian pemahamannya terkait dengan katakanlah isu-isu yang terkait dengan psikologi dan sebagainya, memang itu menjadi kendala ya. Karena waktu saya dulu studi, baru mulai studi psikologi pun sebenarnya itu banyak yang bilang jangan, itu ilmu setan gitu. Jadi jangan jangan ambil psikologi. Itu 96. Jadi masih banyak pemahaman seperti itu. Em, Mungkin saya jelaskan buat kita semua dulu ya. Seperti tadi, em, belakangan itu memang kita banyak yang melihat bahwa kita harus menyadari yang namanya manusia itu ya terkait semuanya, gitu ya. Fisik kita, kemudian psikologi pun sebenarnya masih ada terkait dengan fisik. Sederhananya gitu ya. Orang-orang tuh bad mood itu karena misalnya kurang tidur. Ya, orang-orang bad mood karena kurang tidur. Kasih aja kurang tidur lama. Itu pasti secara psikologis itu mengganggu gitu. Jadi kalau misalnya tanya, kenapa ya saya gampang marah? Mungkin kurang tidur. Kenapa ya saya marah-marah terus? Mungkin belum makan. Kadang-kadang sesederhana itu. Jadi memang ada kaitannya. Ini semua itu terkait juga termasuk dengan kesiapan atau kondisi rohani. Jadi makanya Christopher Cook bilang itu semuanya saling terkait. Itu yang memang em, perlu waktu. Kalau ditanya bagaimana, satu memang perlu eh, katakanlah perlu ada waktu untuk menjelaskan. Jadi ada kesempatan katakanlah kalau misalnya ada konselor Kristen yang eh, di welcome gitu ya, bisa dia memberikan penjelasan. Ya itu kayak apa? Mencerahkan lah. Sebenarnya ada satu buku yang berkata satu tugas pertama dari gereja adalah awareness. Tugas pertama yang paling awal sebelum yang lainnya awareness. Jadi kalau misalnya kepada majelis ya memang mau nggak mau harus awareness akan kondisi itu. Itu kan secara gereja ya. Tapi secara individu, misalnya pengerja gereja itu ada isu, maka mungkin secara personal kita bisa bantu. Ya kalau misalnya tidak bisa melalui katakanlah struktur atau sistem, ya kita bisa bantu. Gitu. Ada orang-orang tertentu yang bisa berbicara. Misalnya ya, kalau dia itu wanita dan biasanya kalau yang wanita lebih banyak bisa bicara gitu, mungkin bisa diajak ngomong. Atau ada orang-orang awam yang banyak belajar pelatihan konseling, misalnya yang eh, kait kesehatan mental lah, bunuh diri dan sebagainya, itu bisa bantu gitu.
Jadi di luar katakanlah struktur atau sistem yang ada, at least untuk membantu dulu. Itu bisa dilakukan. Jadi satu awareness, tapi kan ini orang butuh bantuan nih, gitu. Menurut saya tidak ada salahnya secara personal kita membantu, secara personal kita tahu, ya. Em, Memang eh, itu perlu hikmat. Saya tahu ada gereja, misalnya yang gereja yang saya tahu itu memang masih melihat bahwa yang namanya hamba Tuhan tuh nggak boleh ada masalah kesehatan mental. Gitu ya, itu gimana tuh? Kayak isunya tuh kesehatan mental berarti ini gagal atau berdosa dan sebagainya. Tapi ada, gitu, ya, yang biasanya muda. Dan apa yang terjadi? Ya sudah, ada orang yang ngerti mengenai hal ini, diajak ngobrol. Setelah ngobrol, diajak ke konselor Kristen. At least kalau konselor Kristen masih bisa diterima. Tapi tidak perlu dikasih tahu ke semuanya. Kayak kita misalnya sakit, kita ke dokter kan kita nggak perlu lapor juga ke semua orang untuk membantu. Ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi perlu hikmat. Kalau misalnya balik lagi tadi, tugas pertama awareness. Ya, itu dulu. Nah, bagian kita selama nunggu awareness itu mungkin mulai ada perubahan, ya, mungkin secara personal, mau nggak mau. Itu dari saya. Ya, Ya. sangat membantu Pak Pendeta Dani. Di kolom chat sudah ada banyak Pak itu Pak pertanyaan. Saya bacakan dari Ibu Erika Peranginangin. Pendapat Bapak mengenai penggunaan obat buat yang mengalami mental health. Dan pertanyaan kedua dari beliau, edukasi tersulit yang pernah Bapak alami buat orang yang mengalami mental health. Oke. Obat. Em, ini memang terkait dengan apa yang kita pahami mengenai sekali lagi kalau kita memakai istilahnya itu doktrin manusia gitu ya. Siapa itu manusia? Apakah manusia itu tiga kotak? Ada fisiknya sendiri, ada psikologisnya sendiri, ada rohaninya sendiri, ataukah ketiga-tiganya itu bisa saling berkaitan? Oke. Makin lama memang orang melihat bahwa sebenarnya tiga-tiganya saling berkaitan. Jadi nggak bisa dibilang, oh ini ranahnya dokter. Karena ada yang menemukan meskipun dia sakit, ketika ada komunitas yang menopang, lebih cepat sembuhnya. Berarti kan nggak bisa dibilang terpisah sendiri. Ya. Jadi penggunaan obat, em, kadang-kadang kita perlu edukasi yang sederhana gitu ya. Em, Kalau ada masalah kesehatan mental, biasanya akan datang ke konselor atau psikolog. Tapi konselor psikolog itu dia tidak bisa kasih obat. Yang bisa kasih obat adalah dokter. Yang S2-nya adalah spesialis jiwa. Nah, itu yang disebut sebagai psikiater. Jadi mereka lah yang akan memberikan obat sebenarnya, karena mereka dokter. Gitu. Kalau ditanya, apakah bagaimana dengan mereka yang perlu obat? Biasanya alurnya adalah ke konselor, konselor akan lihat dulu, oh nggak perlu kayaknya ke psikiater, bisa. Kalau misalnya konselor atau psikolog merasa, coba kamu ke psikiater, karena mungkin butuh eh, bantuan khusus karena badannya itu sudah nggak bisa pulih sendiri, maka akan ke psikiater. Nah, psikiater juga akan lihat kemudian kasih obat. Hampir sama kayak seperti obat-obatan yang lain gitu. Nanti dia akan ketemu lagi, kalau misalnya sudah lebih membaik, akan dikurangin. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya ke saya, apakah bagaimana dengan pemberian obat, saya sih tidak masalah sebenarnya dengan hal itu, pemberian obat. Apakah ada ketakutan ketergantungan? Itu memang bisa, ya. Tapi semua obat juga ada ketergantungannya. Jadi ya harus dengan bijaksana lah. Tetapi memang itu bagian. Karena misalnya begini, ada orang yang sama sekali nggak bisa tidur, gitu. Kepikiran dan sebagainya. Makin lama makin buruk. Kalau dia nggak tidur cukup, badannya nggak bisa pulih gitu. Jadi gimana? Ya dikasih obat, katakanlah obat penenang gitu, supaya dia bisa tidur. Karena begitu dia tidur, badannya itu bisa agak pulih. Nah, dia bisa secara katakanlah psikologis diharapkan membaik. Itu maksudnya. Jadi itu membantu sebenarnya tujuan awalnya. Sekali lagi, ini bukan hal yang masih bukan hal yang umum di Indonesia.
Ada yang merasa bahwa kalau begitu nanti ketergantungan. Sekali lagi perlu awareness itu. Ya, perlu awareness itu. Ya juga jangan minum obat sendiri juga. Itu juga menurut saya juga tidak tepat. Itu yang pertama. Edukasi tersulit yang pernah saya alami. Untuk yang mengalami ya, atau yang terkait gereja ya. Kalau misalnya gereja hampir sama seperti tadi yang Pak Petra bilang, kita itu punya pemahaman yang berbeda-beda mengenai apa itu kesehatan mental. Itu ada satu hamba Tuhan muda juga tanya, kalau saya punya masalah mental, apakah saya berdosa? Karena itu concern utamanya, karena mungkin itu yang selama ini uh, ada gitu muncul. Ya, jadi memang kalau ditanya yang paling sulitnya itu yaitu awareness bahwa nggak sesederhana itu gitu. Yang punya gangguan mental sama dengan dosa. Nggak sesederhana itu. Banyak orang yang punya isu kesehatan mental, tetapi kemudian eh, Tuhan address itu dalam Alkitab. Ya, sekali lagi saya tidak berkata bahwa Elia, Daud, Yeremia itu secara diagnosis tegak tegak diagnosis itu mereka secara klinis depresi dan teman-teman enggak, tapi gejala yang mereka alami itu ada kemiripan dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mereka juga manusia sama seperti kita gitu. Nah, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ini namanya juga manusia dengan penuh kelemahan. Jadi bukannya kita pasti imun, enggak juga. Mereka juga ngalamin kok. Cuman yang paling penting adalah yaitu balik lagi ke Tuhan dan cukup untuk mengerjakan vokasi. Jadi kalau bisa ditanya, yang paling susahnya itu sih pelan-pelan masuk ke ranah itu. Ya, karena kita masih belum 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 eh, cukup ke sana gitu, butuh waktu. Minimal gereja sekarang sudah lumayan baik karena biasanya diakonia itu ada seminar. Biasanya seminar itu kan seminar-seminar kesehatan yang umum gitu ya, jantung lah, sendi lah, tulang. Belakangan mulai banyak seminar kesehatan mental. Ya lumayan lah, ada awareness itu. Ya, at least satu-satu dulu. Itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, semoga bisa diterima ya, Bu, jawaban dari Pak Dani, Bu Erika tadi. Dari Bu Liana, Pak, Pak Pendeta Dani mau bertanya mengenai slide terakhir. Jika pertanyaannya Hmm, dibalik, apakah berarti jika kita tidak atau belum yakin dengan panggilan vokasi kita, berarti secara mental kita tidak sehat? Mungkin oke. tadi udah dijelaskan ya yang belum apa enggak, bukan bukan tegak lurus itu Ya, vonisnya gitu ya. ya. em, jadi satu, em, ketika di belakang tuh dikatakan kesehatan mental itu adalah mampu untuk kita melakukan vokasi kita, itu kan em, frame besarnya itu adalah setiap orang Kristen itu punya panggilan di dunia, ya punya panggilan dunia. Nah mungkin mungkin isunya adalah keyakinan panggilan vokasi. Panggilan vokasi, panggilan atau vokasi itu bisa spesifik. Tuhan mau saya kemana, tapi sebenarnya juga bisa secara umum. Itu kita dimanapun kita berada, kita ada di sana sebagai orang Kristen, sebagai terang, sebagai saksi Kristus. Itu. Jadi kadang-kadang kita diskusi mengenai panggilan, gitu ya. Isu saya nggak tahu, saya nggak yakin saya di sini, panggilan saya kemana dan sebagainya. Mungkin kadang-kadang isunya bukan seperti itu. Kadang-kadang isunya adalah lebih ke, kalau kamu sudah di sana, dimanapun itu, hidupmu harusnya bagaimana? Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa hidupku harusnya ya sebagai orang Kristen, ya itulah panggilannya. Karena waktu kita diskusi misalnya, saya bilang contohnya ya, ya orang-orang di desa gitu ya, bapaknya petani, dia kemudian jadi petani. Mungkin dia nggak banyak pikir gitu mengenai pekerjaan dia, kan cuma punya itu gitu. Tapi ketika dia menjadi petani yang baik gitu ya, petani Kristen, itulah panggilannya. Ya, jadi eh,
jangan sampai terjebak ke secara spesifik. Oh, saya nggak yakin saya hamba Tuhan kah atau saya kemana kah. Kita sekarang ada di mana? Di keluarga kah? Tempat kerja, di gereja, ya kita hiduplah sebagai murid Kristus. Itulah panggilan kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu dibolak-balik sehingga oh jadi berarti saya nggak punya vokasi dan saya tidak sehat mental. Ya seperti itu. Oke. Oke. Yang ini selanjutnya dari bawahnya Bu Liana itu saya skip karena nggak tahu namanya ini. Dari Bu Wilsa ya atau Pak Wilsa ini. Sangat jelas dan memberkati. Bolehkah saya bertanya mengenai perbedaan kesehatan mental dengan kemampuan melihat hal-hal gaib atau Hmm. okultisme? Ya, ini juga kadang-kadang ditanya apa bedanya orang bermasalah secara mental. Misalnya orang zaman dulu kan kita pakai istilahnya itu gila, itu ya, sama kerasukan. Itu apa bedanya? Em, Tidak ada penjelasan yang sangat eh, em, katakanlah bisa menjelaskan semuanya. Tetapi biasanya begini. Ya, kadang-kadang bertanya kepada mereka yang punya pengalaman, ya, okultisme dan sebagainya. Dia bilang contohnya salah satunya adalah lihat di misalnya matanya. Ya, orang-orang yang pengalaman okultisme, kerasukan dan sebagainya itu kelihatan berbeda gitu. Ya, dengan orang-orang yang katakanlah punya pengalaman depresi. Jadi itu biasanya sekali lagi di pengalaman kita melihat, ya. Orang-orang yang punya masalah kesehatan mental itu biasanya lebih kosong sebenarnya. Lebih kosong atau kalau misalnya dia anxiety, lebih cemas dan sebagainya, lebih nggak bisa tenang gitu. Tapi biasanya orang-orang yang kerasukan itu biasanya misalnya bisa aja matanya itu berbeda, gitu ya. Sense-nya beda lah. Jadi kalau misalnya ditanya itu salah satunya yang disampaikan oleh seorang rekan hamba Tuhan yang punya banyak pengalaman di situ. Jadi itu satu. Mungkin ada yang lain, ya, mungkin ada yang lain. Em, saya tidak punya cukup banyak pengalaman untuk melihat dua hal itu, ya, dua hal yang berbeda. Saya mungkin lebih banyak tuh melihat teman-teman yang punya pergumulan kesehatan mental. Tapi biasanya mereka lebih ke belum sampai yang sangat ekstrim sekali ya. Ada yang sampai ekstrim sekali sampai yang halusinasi dan nggak bisa menahan diri gitu. Tapi biasanya yang jemaat lah, jemaat, hamba Tuhan, mahasiswa, itu rata-rata memang secara matanya itu em, tetap seperti katakan mata sebagaimana adanya, cuma kadang-kadang ya itu lebih kosong, ya, atau lebih panikan. Ya, biasanya kalau mereka yang kerasukan dan sebagainya itu lebih eh, istilahnya mungkin lebih galak gitu dan gak seperti memang kayak gak wajar. Saya cuma bisa sampai ke situ. Ya, mohon maaf. Mungkin kalau misalnya ada yang lain yang lebih tahu nanti bisa tanya ke mereka. Kasih. Oke. Eh, Jelas ya, ini sangat jelas ya. Bahkan kami pernah membuat materi soal okultisme ini dengan Hmm. narasumbernya Pak Pendeta Sigor Sitanggang. Oke. Itu bisa mungkin suatu waktu nanti bisa Pak Dani dan Mhm. Pak Asigor Boleh. bersama-sama. Pak Sigor pasti lebih banyak pengalaman ya, karena dia dari gereja aliran yang lebih ke karismatik, dia lebih banyak pengalaman ke situ. Iya. Nah, ini ada yang mau bertanya secara langsung, Pak. Eh, Bu Rohana, silakan Bu Rohana. Oh ya, terima kasih. Tapi saya nggak bisa buka ini video ya. Ya, Eh, nggak apa. Pak Dani, Pendeta Dani, eh, saya punya anak yang saya layani. Mungkin sekalian konsultasi ya kali ya. T- Saya ingin cepet aja. Jadi dia ini mengalami, dia pokoknya punya masalah dengan orang tuanya dari keluarga, khususnya bapaknya dari keluarga yang mungkin sangat sederhana, begitu. Akibatnya dia punya, bapaknya punya latar belakang Muslim, eh, karena mereka bapaknya jatuh miskin begitu, lalu dia eh, terjadilah pergolakan karena ada perubahan ya, perubahan dari kebiasaan dari yang mungkin sebelumnya agak banyak makannya begitu, tinggalnya lebih baik, habis itu dia menjadi tinggalnya sangat 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 sederhana bahkan menumpang begitu.
Dan dia makin lama makin benci ayahnya, komunikasi tidak baik begitu. Lagi pula dia anaknya juga pendiam. Masuk ke sebuah sekolah, uh, perbedaan kelasnya itu sangat jomplang ya Pak ya, sehingga dia merasa bahwa dia suka merasa ini loh, suka nggak bisa berkomunikasi Bu. Jadi dia suka cakar-cakar, cakar-cakar, cakar-cakar badannya begitu, pengen bunuh diri. Bahkan dia merasa ada suara-suara yang mengatakan, aku pengen bunuh orang tuaku, aku pengen bunuh diriku, kayak kayak gitu. Nah, suatu hari karena dia memang punya latar belakang saudara-saudaranya itu Muslim, begitu bapaknya sendiri Kristen dan ibunya sendiri Kristen dari masing-masing pihak keluarga, dia pernah mengatakan saya ingin menjadi Muslim begitu. Nah, apakah ini ada korelasinya ya Pak ya sampai dia suatu hari eh, oleh gurunya dijadikan Muslim begitu? Hmm. Apakah ini terkait dengan ada mental health ini loh Pak? Maksud saya ya Oh, dari ya. karena tema kita. Kalau ditanya apakah ada, pasti ada. Hmm. Em, Anak-anak biasanya lebih rentan, anak-anak lebih Oh, rentan gitu ya. Biasa orang orang kalau sudah gede, biasanya dia sudah agak tertempa lah. Misal anak-anak kalau misalnya steady dia punya ya. ya, kalau anak-anak misalnya dia punya pengalaman tanda kutip yang traumatis bagi mereka, perubahan yang dramatis gitu, itu pasti ada pengaruhnya. Apalagi Mm-mm. ditambah dengan pengaruhnya macam-macam tadi. Kalau misalnya ibu tadi berkata dia sampai cakar-cakar dan sebagainya, Iya, itu kan sebenarnya dia mau melampiaskan sesuatu gitu. Ya, dia mau melampiaskan sesuatu. Em, jadi kadang-kadang eh, tubuh itu biasanya ada banyak yang masuk ke dalam dirinya, itu dia nggak bisa solve, maka itu yang selalu mengganggu. Ya, itu yang selalu mengganggu dan ekspresinya itu bisa macam-macam. Ada yang diam, ya, ada yang nggak bisa tahan gitu ya, ada yang harus self harm dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah itu ada pengaruh terhadap isu kesehatan mental, itu pasti ada. Cuman seberapa dalam atau apa spesifiknya nggak tahu. Memang harus harus lihat langsung dengan kondisi dia. Ya. Em, saya nggak tahu apakah sekarang dia sudah menjadi Islam atau jadi proses menjadi Islamnya pun juga tidak tidak sesuai dengan aturan hmm, dilakukan di masjid sekolah begitu ya, sehingga hmm, saya sebagai pelatihnya dan juga ada guru agamanya, orang tuanya juga tidak diberitahu, semuanya tidak diberitahu. Ini sudah melanggar hukum 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 pendidikan ya, maksudnya di dunia pendidikan. Tapi dia sendiri nggak punya nggak pernah menunjukkan minat, misalnya belajar sholat, belajar hmm, macam-macam gitu, nggak. hmm, Cuma yang dari kami perhatikan begitu dari diskusi dengan orang tuanya begitu, dari bapaknya begitu, eh, pemicunya kami pikirkan itu adalah karena kebenciannya dengan bapaknya itu. Nah, dia sendiri dengan adiknya itu sangat-sangat berbeda. Adiknya hmm. adiknya SMP, dia SMA kelas 10, dia ini adiknya happy-happy aja, nggak, Oke. ya mungkin, ya Ya, mungkin mungkin ada perbedaan itu ya. ya, ya memang tiap orang cara merespon bisa beda-beda. Ada yang lebih Betul, bisa, betul. ada yang memang enggak. Tapi apakah itu ada pengaruh? Ya, banyak sekali pengaruh terhadap kondisi kesehatan mental itu memang dari keluarga, ya, karena memang Iya, anak-anak betul. mulainya itu dari dalam keluarga. Jadi ketika itu tidak solve, biasanya munculnya itu belakangan, memang munculnya itu belakangan. Em, Dua hal sih. Satu, ketika kita berbicara mengenai kondisi kesehatan mental, yang saya mulai banyak pikirkan itu adalah memang nggak mudah sih. Paling banyak sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah pendampingan. Ketika Hmm, mereka lihat ada yang nemenin mereka, gitu ya, iya, care betul. sama mereka, itu biasanya akan bantu. Dan Iya. tapi itu memang susah sih karena butuh waktu, gitu ya, proses yang panjang, nggak gampang gitu. Tetapi yang kedua, kita juga mesti sadar batas kita gitu. Isu orang-orang punya pergumulan itu banyak sekali. Kita nggak mungkin bisa eh, pikirkan semuanya. Maka kita harus punya batasan yang jelas juga. Misalnya kalau ibu di sekolah kan nggak mungkin mikirin semuanya juga.
yang mana yang saya bisa dan sampai sejauh apa. Oke. Karena kita memang harus hati-hati sekali. Kalau misalnya kita tidak jaga, apakah bisa ada dampaknya ke kita sebagai caregiver? Iya, itu juga bisa. Ya, kitanya sendiri juga bisa burn out sendiri. Jadi mesti jaga baik-baik. Mungkin hanya sejauh itu yang bisa saya sampaikan. Kalau di sekolah kan hanya ada bimbingan konselingnya. Mereka sendiri mengatakan ini tidak bisa melakukan ini untuk menolong anak ini karena saya bilang anak ini harus ditolong, harus dibawa ke puskesmas kah atau ke psikolog yang memang harus bisa menangani atau psikiater. Praktis harus keluar, dia keluar sekolah. Seperti itu kan? Ya, tapi sekali lagi tergantung, karena ini kan juga anak orang kan ya. Jadi kadang-kadang Hmm. nggak sederhana itu kita yang bawa, tapi kalau misalnya orang tuanya nggak setuju, itu juga bisa menjadi isu kembali. Jadi memang perlu banyak pertimbangan juga. Cuma memang kalau ditanya apakah lebih baik dia ada pembimbingan dan konseling, maka iya. Hmm. Minimal kalau bisa di sekolah rutin, ya itu memang lebih baik kalau tetap di sekolah itu. Ya, kalau keluar, em, itu memang mesti bijak-bijak, ya. Karena kan masalahnya nih masih katakanlah di bawah umur dan dia masih ada sebenarnya di bawah tanggungan orang tuanya. Hmm. Satu lagi, apakah ini keturunan? Em, Kecenderungan ada penelitian tidak berkata bahwa pasti, tapi biasanya apakah ada genetikanya gitu ya katakanlah. Iya. Em, Ah, Bisa jadi ada kecenderungan. Saya katakan kecenderungan oke. karena mungkin lebih bisa terjadi, tapi bukan berarti pasti, gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkin sejauh itu aja. Oke, Iya. Oke, terima kasih. sama-sama. Terima kasih, eh, Bu Rohana. Dan ini Pak, tadi yang saya skip ternyata udah mengaku itu dari Pak Johannes. Oke. Saya rangkum aja, ini menjadi pertanyaan terakhir dengan Pak Mudarwi karena mirip-mirip kaitannya Hmm, dengan pelayan gitu ya. Apakah pelayan Tuhan yang terlihat baik-baik saja, mentalnya juga baik-baik saja? Maksudnya, mungkinkah ada pelayan Tuhan yang bisa menyembunyikan kondisi ini? Maksudnya kesehatan mentalnya. Cara mengukurnya bagaimana? Dan kalau Pak Mudarwi ini kaitannya dengan mengerjakan vokasi atau panggilannya itu. Meskipun banyak tantangan, cara supaya bertahan itu bagaimana? Terus kalau kehilangan arah dan tujuan itu apa yang harus dilakukan? Cara mengatasinya bagaimana? Apakah konseling itu salah satu jalan keluar atau ada alternatif-alternatif yang lain? Itu bagaimana? oke. Oke, yang pertama, apakah pelayan Tuhan itu kalau dia baik-baik berarti mentalnya pasti baik? Jawabannya tidak, ya. Karena maksudnya begini, kita melihat pelayan Tuhan itu baik itu biasanya karena kita melihat misalnya hari Minggu dia khotbah, ya, atau dia di hari Minggu pelayanan dan sebagainya, worship leader dan sebagainya. Itu kan lebih ke dia melakukan tugas, ya. Em, tetapi yang saya tahu em, bisa bisa dia mengerjakan semuanya itu, tapi sebenarnya mereka sedang punya masalah. Sama seperti kita lah, gitu ya. Kita kan jago menutupi ya. Kita di depan semua orang baik nggak? Baik, gitu ya. Padahal di rumah itu udah lagi berantem besar, masalah besar dan sebagainya. Itu. Jadi kalau ditanya apakah kalau baik-baik berarti pasti baik? Nggak tentu juga, ya. Karena kita biasanya waktu kita bilang baik itu adalah, oh dia jadi worship leader dia baik, oh dia waktu khotbah dia baik, gitu ya. Oh dia lagi salaman dia baik. Karena cuma itu doang yang kita lihat. Itu. Taunya dari mana? Biasanya memang mau nggak mau kalau kita sudah kenal lebih dekat dalam obrolan sehari-hari dan sebagainya, dan kalau misalnya ya hamba Tuhannya katakanlah mungkin lebih terbuka, itu biasanya baru akan lebih kelihatan. Cuma memang kalau hamba Tuhan ya jarang sekali ya ngomong sama jemaat ya. Biasanya hamba Tuhan ya sama sesama hamba Tuhan atau sama teman dekat lah.
itu yang mungkin mereka akan lebih banyak cerita. Jadi kalau ditanya eh, bagaimana mengukurnya, em, ya memang tidak bisa hanya mengukur dari hari Minggu atau waktu di mana dia melayani. Ya, mengukurnya ya memang dari sehari-harinya itu baru lebih kelihatan sih. Dan itu kalau misalnya kita sudah lebih kenal baru lebih tahu. Sama saja dengan dari mana kita tahu dia orangnya hidupnya kudus atau enggak kan kita nggak bisa kelihatan di hari Minggu biasanya. Bisa jadi hari Minggu khotbahnya bagus ya hari hari biasa gitu oh, ternyata hidupnya nggak benar. Bisa juga terjadi seperti itu. Ya, jadi tidak se katakanlah tidak sesederhana itu. Ya, jadi gimana ya entah hamba Tuhan di gereja kita ngalamin atau tidak, ya bagian kita banyak-banyak mendoakan mereka. Ya, ya, hamba Tuhan juga manusia. Oke, kemudian yang vokasi, eh, kalau misalnya kehilangan arah mau ngapain, apakah ada caranya? Em, ya tentu saja kalau misalnya kita merasa kehilangan ke Allah, kita butuh tuntunan. Ya, kita butuh tuntunan. Kalau kita bisa sendiri cari tahu, ya bisa. Ada orang-orang yang mungkin lebih mandiri, dia bisa cari tahu, dia baca dan sebagainya. Tapi em, kalau misalnya tidak bisa, ya kita datang. Tidak harus ke konselor sebenarnya, bisa aja ke gembala gitu ya, atau hamba Tuhan, pembina rohani. Untuk mereka pun sebenarnya sebenarnya salah satu mereka kan gembala sebenarnya. Panggilan hidup itu menjadi bagian yang lebih umum mereka juga bisa sampaikan itu. Tapi kalau misalnya mau ke konselor ya nggak salah juga itu. Terutama kalau misalnya itu sudah membuat kita sangat bingung gitu. Ya. Saya udah nggak mau gimana, ngapain saya hidup dan sebagainya. Kalau misalnya mau, kalau misalnya tidak, menurut saya ke kakak rohani, pembina rohani, sama Tuhan itu bisa sebenarnya. Ya. Intinya adalah cari orang yang bisa bantu untuk menuntun, at least untuk menjaga. Ya, nggak harus konselor, boleh tapi nggak harus. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Dani. Dan untuk selanjutnya Pak Dani, kami mohon untuk memberikan poin-poin penting dari diskusi sore ini yang bisa kami ingat-ingat gitu ya. Lagi ke satu dua kesimpulan tadi, gitu ya. Em, Alkitab berbicara mengenai isu kesehatan mental. Jadi panggilan kita supaya orang Kristen juga meresponi hal itu. Kemudian ketika lihat di dalam Alkitab itu maka kita nggak sendirian. Tokoh-tokoh Alkitab juga punya pengalaman dan juga memberikan katakanlah cara-cara mengatasinya. Kemudian kalau misalnya kita adalah orang-orang yang aktif di gereja atau yayasan, maka hal pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan awareness akan hal ini. Itu langkah pertama. Ya, ketika ya sudah ada awareness, biasanya itu akan lebih membantu untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi itu kira-kira yang hal yang penting yang bisa saya sampaikan. Ya, itu saja. Oke, kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami bisa bersama-sama belajar, melihat betapa Tuhan juga concern dengan isu yang berkaitan dengan kesehatan mental. Tuhan, tolong kami juga untuk bisa menghidupi panggilan kami, vokasi kami, dan juga membantu kami juga ketika kami melihat rekan-rekan atau jemaat atau teman-teman yang mengalami isu ini, kami bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi mereka, menopang mereka juga. Terima kasih Bapak, serahkan waktu kami selanjutnya. Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.